Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salah satu di antara kenikmatan yang patut dan sangat layak untuk kita syukuri adalah kenikmatan berupa kesempatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan usia panjang sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita kemampuan, kekuatan untuk bisa mengisi bulan Ramadan dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 bulan sebelum Ramadan kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala ijabah doa kita, sehingga saat ini di hari yang ke-12 ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Saudaraku, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan demi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di samping kenikmatan Ramadan, yang mana Ramadan secara khusus Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk umat ini. Sesungguhnya diciptakannya Ramadan dengan berbagai keistimewaan, kemuliaan yang ada di dalamnya untuk umat ini, tidak semata-mata karena umat ini layak untuk mendapatkannya, tapi lebih daripada itu karena umat ini menjadi layak, menjadi mulia, tidak lain karena Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian umat ini menjadi mulia. Kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka status kita sama saja. Tetapi karena Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad adalah paling mulianya makhluk, sosok yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian umatnya pun ikut menjadi mulia, disebabkan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat layak bagi kita untuk kemudian terus mengingat Nabi Muhammad. Bukan hanya sekedar mengingat, tapi lebih daripada itu, kita harus mengingat bahwa kita berhutang jasa kepada Nabi Muhammad. Semua yang kita dapatkan dari keistimewaan dan kemuliaan tidak lain adalah karena Nabi Muhammad. Oleh karena itu, mari sebagai wujud syukur kita kepada Allah, karena kita sudah dijadikan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad, maka tunjukkan rasa syukur kita dengan tunduk dan patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat satu perkataan yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Dalam mukaddimahnya beliau menyampaikan satu kata-kata yang sangat indah, yang kemudian kata-kata ini dinukil oleh Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitabnya Wasailul Wusul ila Samailir Rasul, bahwa beliau berkata, fajazahullahu ta'ala anna afdala ma jaza bihi mursalan amman ursila ilaih. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya pembalasan
sebagai seorang utusan yang telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Fa innahu anqadana bihi minal halakah, karena sesungguhnya dengan Nabi Muhammad maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kehancuran, dari kebinasaan. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, saat itu kalian sudah berada di bibir jurang dan sedikit lagi kalian akan jatuh ke dalam jurang tersebut. Maka kemudian kata Allah, aku selamatkan kalian. Dan para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa cara Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari jurang kehancuran tersebut adalah dengan biirsali Muhammad, dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat tepat apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya tersebut dengan mengatakan fa innahu anqadana bihi minal halakah wa ja'alana min khairi ummatin ukhrijat linnas. Kemudian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Allah menjadikan kita sebaik-baiknya umat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dibangkitkan di tengah-tengah manusia. Da'ilina bidinihi alladzi irtada wastafa bihi malaikah. Kemudian bukan hanya sekedar kita dibangkitkan di tengah-tengah manusia, tetapi kita pun beragama sesuai dengan agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man an'ama 'alaihi min khalqihi falam tumsi bina ni'matun dhaharat wala batanat nilna biha haddan fi dinin wa dunya aw rufi'a biha anna makruhun fihima aw fi ahadin minhuma illa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sababuha alqaidu ila khairiha. Beliau mengatakan bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kenikmatan, entah itu kenikmatan dunia maupun kenikmatan agama maupun kenikmatan akhirat, atau kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat dari kita hal-hal yang tidak kita sukai, entah itu dari bala, dari musibah, illa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sababuha. Tidak lain semua itu adalah sebabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mulia karena Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menangguhkan azabnya, siksanya bagi kita. Tidak lain juga karena Nabi Muhammad. Kalau kita berkaca kepada umat-umat terdahulu ketika mereka melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan, pelanggaran, pengkhianatan kepada nabinya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada mereka. Tetapi berbeda dengan umat ini, Allah Subhanahu wa taala tangguhkan azabnya. Banyak di antara kita berbuat kemaksiatan, banyak di antara kita berbuat kesalahan, tetapi kemudian tidak langsung Allah Subhanahu wa taala binasakan umat ini. Tidak lain semua itu adalah karena kasih sayang Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian kasih sayang tersebut menular kepada umatnya. Maka ditangguhkanlah, dan masih banyak lagi kemuliaan lain yang Allah berikan kepada umat ini disebabkan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal hadi ila rusydiha, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan diutusnya Nabi Muhammad maka kemudian beliau menunjukkan kepada kita jalan-jalan yang akan bisa menghantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kemudian kita harus ingat betul bahwa begitu besar jasa Nabi Muhammad kepada kita, dan atas jasa tersebut maka sangat layak bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita cintai, untuk kita ikuti. Bahkan kecintaan kepada Nabi Muhammad adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak benar keimanan seseorang ketika dia mengaku saya beriman kepada Allah tetapi kemudian dia benci kepada Nabi Muhammad. Kesempurnaan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa lengkap kecuali dengan keimanan kita kepada Nabi Muhammad dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka barangkali pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan al-haddal wafira min hubbi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atau min mahabbati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita agar kemudian kita bisa mendapatkan bagian yang maksimal dari cara kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama yang harus selalu kita ingat adalah bahwa mencintai Rasulullah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita ingat Allah, maka saat itu ingatlah ada perintah dari Allah untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara cinta maka sangat berkaitan erat dengan iman, dan bicara iman sangat berkaitan erat dengan hidayah, dan itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa mencintai Nabi Muhammad. Bahkan kalau kita membaca sejarah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad, melihat kemuliaan Nabi Muhammad, melihat langsung keindahan akhlak Nabi Muhammad, bahkan juga bisa melihat kedahsyatan dan keistimewaan mukjizat Nabi Muhammad. Tapi karena tidak Allah titipkan kepada mereka hidayah yang kemudian berbuah cinta kepada Nabi Muhammad, maka keindahan, kemuliaan, kedahsyatan mukjizat tidak bermakna apapun, dan dia tetap dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad. Abu Lahab kurang apa? Dia adalah pamannya Nabi Muhammad secara garis biologis. Bahkan ketika Nabi Muhammad lahir, dia adalah sosok yang paling sibuk sebelum Rasulullah dilahirkan maupun sesaat setelah Nabi Muhammad dilahirkan. Bahkan sang budak Thuwaibah yang memberitahukan bahwa telah lahir bagi dia seorang keponakan yang bernama Muhammad, maka dia begitu senang dan riang gembira. Dan wujud dari senangnya dia adalah dia merdekakan sang budak Thuwaibah. Tetapi karena Allah tidak titipkan kepada dia hidayah yang kemudian berbuah cinta, maka jangankan cinta, justru yang ada dalam pikirannya adalah kebencian, bahkan bagaimana cara membinasakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sejarah, sebab dia mati itu juga disebabkan karena dia akan menjebak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahwa karena begitu bencinya dia kepada sang keponakan Nabi Muhammad, maka kemudian dia pura-pura sakit. Dia pura-pura sakit, kemudian dia perintahkan budaknya untuk memberitahukan kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada Muhammad bahwa pamannya Abu Lahab sakit. Rupanya Abu Lahab sudah punya rencana jahat, yaitu dia telah menggali lubang yang besar, kemudian di bawah lubang tersebut dia pasang besi-besi tajam, kemudian ditutup dengan karpet, dan kemudian dia letakkan ranjang yang berdekatan dengan lubang tersebut. Maksudnya adalah ketika Nabi Muhammad datang kemudian mendekat ke ranjangnya dia, maka kemudian Rasulullah akan jatuh ke dalamnya, kemudian tertancap besi-besi yang telah disiapkan oleh Abu Lahab. Nabi Muhammad diberitahukan seperti itu, maka beliau bergegas menuju ke rumahnya Abu Lahab. Pintu rumah sudah terbuka, kamar pun terbuka. Abu Lahab melihat Rasulullah berjalan mendekati rumahnya, dia riang, dia senang. Karena strategi atau
upaya jahat yang dia lakukan akan berhasil. Tetapi sesaat sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam memasuki kamarnya Abu Lahab, malaikat Jibril berbisik, "Ya Muhammad, kembali. Kembalilah karena sesungguhnya di depan itu ada karpet, tetapi di bawah karpet itu ada lubang besar yang kemudian di dalamnya ada besi-besi tajam. Kamu kembalilah." Maka apa yang terjadi kemudian? Rasulullah kembali. Abu Lahab yang sedang berbaring di atas ranjang, dia lupa. Ketika Rasulullah kembali, dia lupa, dia refleks, kemudian dia mengajar Nabi Muhammad. Qaddarallah, dia lupa bahwa karpet yang ada di hadapan ranjangnya itu adalah lubang yang di bawahnya ada besi, maka kemudian dia pun terjun ke dalamnya. Maka dia pun tertancap sendiri dengan besi-besi yang telah dia siapkan. Artinya sekali lagi, kecintaan kepada Nabi Muhammad sangat berkaitan erat dengan iman. Dan iman sangat berkaitan dengan hidayah. Dan hidayah adalah hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala mutlak. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran dengan tegas, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha." Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang-orang yang kamu cintai. Walakinna Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sematalah yang akan memberikan hidayah kepada hamba-hambanya. Saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu bahkan pamannya Nabi Muhammad bertemu langsung dengan Nabi Muhammad, melihat keindahan akhlak Nabi Muhammad, bahkan melihat kedahsyatan daripada mukjizat Nabi Muhammad. Tetapi karena Allah tidak menitipkan hidayah kepada dia, maka tidak ada cinta, justru yang ada adalah kebencian. Tetapi sebaliknya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah titipkan hidayah kepada seseorang, bahkan jika itu adalah anaknya Abu Jahal, seseorang yang ketika akan mati dan matinya adalah disembelih oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Sampaikan kepada Muhammad bahwa aku," maksudnya Abu Jahal, "aku akan menjadi musuhnya di dunia dan di akhirat." Tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala titipkan hidayah, maka anaknya bernama Ikrimah, ayahnya sosok yang paling jahat, bahkan berjanji akan menjadi musuhnya Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Tetapi anaknya Ikrimah bin Abi Jahal, Allah subhanahu wa ta'ala titipkan hidayah kepada beliau, maka kemudian masuk ke dalam Islam, hasuna islamuhu, dan termasuk di antara sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdekat. Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafiqin, pemimpin orang munafik. Kalau dilihat dari dia, Masya Allah, banyak sekali hal-hal perbuatan dia yang sangat merugikan Islam. Al-munafiq walladhi yudhirul Islam wa yubtinul kufr. Jadi definisi munafik itu adalah orang yang memperlihatkan keislaman, keimanan, tetapi dia menyimpan kekufuran. Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafiqin, pemimpinnya orang munafik, punya anak yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika Allah berkehendak anaknya menjadi sosok yang beriman kepada Allah, maka Allah titipkan hidayah kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal kalau melihat dari ayahnya, Masya Allah, pemimpin orang munafik. Sekali lagi, itu sangat berkaitan dengan hidayah. Cinta, iman, dan hidayah adalah rangkaian yang tidak bisa terpisahkan. Orang aku beriman kemudian cinta, tidak kemudian tidak cinta, mustahil. Atau orang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad tetapi tidak beriman, juga mustahil. Maka kecintaan sangat berkaitan erat dengan keimanan. Maka agar kita mendapatkan kecintaan yang maksimal kepada Nabi Muhammad, maka selalu bersimpulah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, memohonlah kepada Allah, "Ya Allah, titipkanlah kecintaan dalam hati kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dengan itu insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala titipkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kiat lain agar
kita bisa bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, setidaknya ada 6 atau 7 hal yang mungkin bisa menjadi wasilah agar kita bisa lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Di samping bahwa mencintai Nabi Muhammad adalah kewajiban dan itu perintah Allah. Yang pertama adalah kita harus mengingat akan kemuliaan Nabi Muhammad. Kita harus selalu mengingat akan keindahan Nabi Muhammad. Kita harus tahu bahwa Nabi Muhammad adalah sosok yang paling mulia, dan penciptaan Nabi Muhammad adalah penciptaan yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau menukil satu perkataan yang diambil dari kitab Al-Mawahib. Beliau mengatakan begini, i'lam anna min tamamil imani bihi sallallahu alaihi wasallam al-iman bi anna Allah ta'ala ja'ala khalqa badanihi asy-syarif ala wajhin lam yadhhar qabla wala ba'da khalqun adamiyyun mithluh. Termasuk di antara kesempurnaan keimanan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah keimanan kita bahwa Allah tidak pernah menciptakan makhluk yang paling indah melebihi penciptaan Allah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata beliau bahwa kita harus beriman dan yakin betul bahwa tidak ada penciptaan yang paling indah melebihi penciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berbicara tentang ketampanan Nabi Muhammad secara khusus, Syekh Al-Qurtubi yang kemudian juga dinukil oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau mengatakan, lam yadhhar lana tamamu husnihi sallallahu alaihi wasallam li'annahu law dhahara lana tamamu husnihi lama taqat a'yununa ru'yatah. Apa yang tampak dari keindahan, ketampanan, kegantengan Nabi Muhammad itu hanya sebagian kecil saja. Kata beliau, andai Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan keseluruhan dari ketampanan Nabi Muhammad, maka tidak ada satu mata pun yang mampu untuk melihat ketampanan tersebut. Karena begitu indahnya Nabi Muhammad, karena begitu tampannya Nabi Muhammad, tetapi ketampanan yang merasuk ke dalam hati yang kemudian menghadirkan kecintaan karena Allah, bukan ketampanan yang kemudian bermuara kepada hawa nafsu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Nabi Yusuf telah diberikan sebagian kepada ketampanan, sedangkan Allah telah memberikan kepadaku kesempurnaan ketampanan. Saya pernah terkaget-kaget ketika ada seorang ustadz berbicara tentang ketampanan Nabi Muhammad, kemudian dia mengatakan bahwa ketampanan Nabi Muhammad itu hanya 25% dari ketampanan Nabi Yusuf. Saya terkaget-kaget. Masya Allah, dari mana ini sumbernya? Sayangnya ustadz tersebut juga banyak mengikutnya. Ini sumbernya dari mana? Ilmunya siapa ini? Padahal muttafaq alaih bainal ulama, disepakati oleh para ulama bahwa Nabi Muhammad adalah sosok yang paling tampan dan ketampanan Nabi Muhammad sempurna, sedangkan Nabi Yusuf hanya sebagian saja dari ketampanan. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh indah apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Busiri ketika beliau menggambarkan tentang ketampanan Nabi Muhammad dalam bait-bait syair dalam kitab Burdahnya. Beliau mengatakan, fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuh thumma astafahu habibun bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi ghairu munqasimi. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sungguh sempurna zahir batinnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad sebagai pilihannya, kekasihnya. Tsumastafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi. Tidak ada yang menyamai kemuliaan, keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajauharul husni fihi ghairu munqasimi, dan keindahan Nabi Muhammad tidak terpecah-pecah yang kemudian menghantarkan kepada keindahan atau ketampanan yang bermuara kepada hawa nafsu.
da'mad da'athu an-nasara fi nabiyyihim wahkum bima syi'ta fihi madhan fihi wahtakimi. Tinggalkanlah apa yang dilakukan oleh umat Nasrani ketika mereka memuliakan Nabi Isa berlebihan sampai menjadikannya sebagai sebagai anaknya Allah. Sedangkan bagi kalian, kata Al-Imam Busiri, umatnya Nabi Muhammad yang mencintai Nabi Muhammad, maka sesungguhnya itu sebatas bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai utusan Allah dan sebagai nabinya. Saudara yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita selalu mengingat akan kemuliaan keindahan Nabi Muhammad, maka akan bertambah cinta kita. Kemudian yang ketiga, cara kita agar kita lebih cinta kepada Nabi Muhammad adalah dengan mengingat perjuangannya, mengingat pengorbanannya, pembelaannya terhadap kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membela kita bukan hanya saat kita berada di dunia atau Rasulullah berada di tengah-tengah umatnya, tapi pembelaan Rasulullah bahkan ketika Rasulullah sudah tidak ada di tengah-tengah kita lagi, tetap masih membela, masih mendoakan, memperjuangkan. Bahkan saat di akhirat nanti pun Rasulullah akan tetap membela kita. Ketika Rasulullah sedang bercerita tentang Dajjal dan tidak ada fitnah yang lebih dahsyat yang telah diciptakan oleh Allah melebihi dahsyatnya fitnah Dajjal, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, tetapi kata Rasulullah, jika Dajjal datang kemudian aku masih berada di tengah-tengah mereka, kalian jangan khawatir, kalian jangan takut, aku yang akan menghadapi Dajjal, kata Rasulullah. Itu ketika Rasulullah berada di tengah-tengah umatnya. Kemudian bagaimana ketika Rasulullah sudah wafat? Ternyata Rasulullah terus memantau kita. Disebutkan dalam hadis, hayati khairun lakum, kehidupanku sangat baik bagi kalian. Tuhadditsuni wa nuhadditsukum, kita bisa berbicara, kita bisa ngobrol, kita bisa sharing. Wa mamati khairun lakum, pun ketika aku sudah wafat juga baik bagi kalian. Tu'radu alayya a'malukum, setiap saat amal kalian disampaikan kepada aku. Fa in wajadtu khairan hamidullah, kalau aku mendapatkan kebaikan yang kalian lakukan, maka aku sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in wajadtu syarran, tapi sebaliknya kalau aku mendapatkan kalian berbuat kesalahan, kemaksiatan, maka aku tidak diam tetapi aku memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap saat Rasulullah masih memantau kita, selalu memintakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan ampun. Itu tidak lain adalah karena begitu cintanya Rasulullah kepada umat ini. Bahkan ketika di akhirat nanti pun Rasulullah akan terus memperjuangkan kita. Kalau kita baca hadis syafa'ah, kita akan dapatkan bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang, ya, berjuang menyelamatkan umat ini. Ketika seluruh umat manusia dikumpulkan di mahsyar, kemudian mereka mendapatkan dan mengalami hal-hal yang sangat tidak enak. Bahkan disebutkan oleh para ulama, mataharinya begitu dekat dengan umat manusia. Kemudian buminya pun diganti, tidak seperti bumi yang sekarang kita injak. Itu apa yang terjadi. Kemudian mereka dalam keadaan susah, kepanasan, menderita dan seterusnya. Kemudian mereka berkumpul dan bersepakat, ayo kita bermusyawarah bagaimana caranya agar kita terbebas dari penderitaan ini. Maka kemudian mereka bersepakat, yuk kita datang kepada Nabi Adam. Kita mohon Nabi Adam agar berdoa kepada Allah dan menyelamatkan kita. Datang kepada Nabi Adam mengatakan, nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Kemudian datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, dan Nabi Isa mengatakan hal yang sama, nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Kemudian Nabi Isa mengatakan, coba datanglah kepada Nabi akhir zaman, dan itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Kemudian umat manusia seluruhnya menghadap Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad mengatakan ana laha. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri, kemudian beliau melangkah, kemudian beliau sujud di bawah arsy. Ketika Rasulullah sujud, maka kemudian dunia malaikat gempar.
Kata para malaikat, ini untuk apa ini Muhammad bersujud, padahal kan sekarang bukan waktunya bersujud. Hada yaumul jaza, ini hari pembalasan. Maka kemudian apa? Para malaikat lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya Allah Maha tahu dengan apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, ayo bangun, angkat kepalamu. Sal tu'ta, minta apa saja akan aku berikan. Isfa' tusyaffa, kalaupun engkau akan berikan syafaat kepada seluruh umat, maka aku akan berikan syafaat tersebut. Dan ini yang disebut dengan syafaatul uzma. Dan ketika kita berdoa setelah selesai adzan, maka Rasulullah berharap kepada kita agar mendoakan beliau mendapatkan maqamul mahmud tersebut, yaitu syafaatul uzma. Perjuangan Rasulullah terus berlanjut. Bahkan ketika setiap umatnya Nabi Muhammad melewati Shiratal Mustaqim, beliau selalu berada di pinggiran jembatan Shiratal Mustaqim untuk terus memantau. Dan beliau selalu mengatakan, Allahumma sallim, ya Allah yang akan lewat Shiratal Mustaqim ini adalah umatku, maka selamatkanlah ya Allah, selamatkanlah ya Allah, selamatkanlah ya Allah. Allahumma sallim, Allahumma sallim. Bahkan beliau pernah menyampaikan dalam hadisnya, dan secara sungguh-sungguh beliau mengatakan, wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, aku tidak rela jika ada salah satu di antara umatku masuk neraka. Ini adalah perjuangan Rasulullah, ini adalah pembelaan Rasulullah yang terus akan beliau lakukan ketika beliau berada di tengah-tengah umatnya, ketika beliau sudah wafat, bahkan ketika di akhirat nanti. Maka atas dasar ini saya kira sangat-sangat layak bagi kita untuk memperkuat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan itu menjadi modal kita untuk mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita bisa masuk surga dan bisa dikumpulkan kembali dengan Nabi Muhammad SAW. Ingatlah sabda Rasulullah yang berbunyi, al-mar'u ma'man ahab. Sesungguhnya seseorang akan dibangkitkan dengan siapa yang dia cintai. Kalau yang kita cintai adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka yakinlah pasti kita akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira berbicara tentang keutamaan kemuliaan Nabi Muhammad sangat-sangat luas, sangat-sangat banyak, ya. Tidak bisa disampaikan dalam waktu yang sangat singkat, tetapi yang sederhana ini mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita untuk kita menjadi lebih cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.